Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Apa kabar jamaah? Sehat semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Quran ketika turun tidak merubah manusia menjadi makhluk lain, tetap menjadi manusia. Yang dia rubah apa? Cara pandang manusia melihat hidup. Dulu, sebelum Al-Quran turun, orang punya satu pandangan bahwa dia harus punya kekuasaan menguasai kabilah-kabilah ini. Maka kabilah-kabilah Arab itu dikuasai oleh orang-orang yang kuat, oleh para pasukan perang. Dia harus pergi rihlatas syita, perdagangan musim dingin, wasaif, musim panas. 6 bulan mereka dalam perjalanan. Karena siapa yang paling kaya dihormati, dimuliakan. Setelah Islam datang, cara pandang ini dirubah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa. Yang paling kaya di antara kamu siapa? Yang paling banyak wakaf dan sedekah. Jadi bukan berarti Islam merubah makhluk, lalu berhenti, lalu tidak beraktivitas, lalu berubah menjadi makhluk lain, lalu tidak. Yang dulu sebelumnya menjadi pasukan perang, tetap berperang. Yang dulu sebelumnya memanah, tetap memanah. Yang dulu sebelumnya berdagang, berniaga, tetap. Tapi target visi misinya yang berubah. Yang sebelumnya dunia oriented, setelah itu dia mulai melihat dunia ini hanya sebagai jembatan saja. Dunia ini hanya sebagai jalan saja. Wasilah akhir dari puncak perjalanan itu adalah bagaimana merebut akhirat dan menaklukkan dunia. Inilah visi misi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat, tapi kita akan mengkaji 1-2 ayat terkait ini. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah 272. Tetap memohon ampun, memohon perlindungan Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum. Alaika ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bukan. Alaika kewajiban bagimu. Hudahum memberikan hidayah kepada mereka. Diajak kepada kebenaran, dilarang minum khamar, dilarang berzina, dilarang berjudi, diajak mengucapkan syahadat, jangan menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Bukannya mengikut tapi malah melawan. Maka ada istilah futur dalam dakwah, down. Nabi Muhammad tidak mengalami down. Tapi umat Muhammad SAW amat sangat mungkin. Dengan semangatnya menggebu-gebu, tiba-tiba yang dihadapi ini adalah tembok beton. Ketika ditabrak, bam, temboknya tidak roboh, kita yang mental ke belakang. Down. Ini obatnya. Laisa 'alaika hudahum. Bukan kamu yang memberikan hidayah. Laisa 'alaika. Kamu hanya nyampaikan saja. Evaluasi. Setelah itu berdoa pada Allah, sabar. Lalu masalah urusan hidayah ini punya siapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Walakin, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Orang yang berdakwah ke suku pedalaman, menempuh perjalanan panjang, yang dinilai bukan berapa orang yang bersyahadat. Yang dinilai adalah proses dia menyampaikan itu. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Karena kalau tidak kita down. Membawa peralatan, memberikan bantuan, setelah sampai ke tempat lokasi dikucilkan, disepelekan, tidak mendapat penghargaan, direkam kameranya hilang, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, lalu kemudian down. Bukan itu yang dinilai. Yang dinilai kredit poinnya bukan terletak pada berapa yang menerima, tapi proses perjalanan panjang. Ini penyembuh luka. Maka Al-Quran disebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu penawar luka. Yang hatimu terluka karena masalah-masalah ini, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum.
Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun yang kau berikan, nafaqah. Nafaqah, nafkah. Nafaqah, infak. Nafaqah, infak. Harta yang kau infakkan, yang kau berikan itu, fali anfusikum, untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Berapa goni beras yang kau bawa kemarin? Berapa baju yang kau bawa kemarin? Berapa uang yang habis? Sedih, down. Fali anfusikum, itu untukmu. Bagaimana mungkin untuk saya? Kan habis dimakan mereka, habis untuk pakaian mereka, habis untuk perjalanan dakwah. Yang tersisa untuk saya, itulah yang tersisa untuk. Berapa total hartamu semua? Ada 1 miliar, Ustaz. 1 miliar. Yang kau bawa kemarin ke pedalaman berapa? Ada sekitar 100 juta, Pak Ustaz. Hitung total semua, ada sekitar 200, Pak Ustaz. Yang 200 inilah yang akan kau bawa untuk dirimu mati. Adapun yang 800 akan dibagi oleh ahli waris, akan diambil, hilang. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Yang kau berikan untuk kebaikan, itulah sebenarnya yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makan dengan teman-teman di rumah makan yang megah, yang mewah, bukan lillah, tapi hanya untuk prestis dan lain sebagainya. Makan. Berapa mbak semuanya? 2 juta. Datang pengemis masuk 2.000. Mana yang dibawa mati? Yang 2.000. Yang 2 juta habis jadi kotoran semua. Ini kan cerita hidayah. Kenapa tiba-tiba cerita infak? Apa korelasinya? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut.